Hai, Shalom. Saya senang ketemu kamu di video ini, di channel ini. Apa kabar? Ya, kali ini saya mau bicara tentang menghormati Tuhan, honoring God. Ya, di sini juga bicara tentang hidup berkenan, menghargai, bersyukur kepada Tuhan. Kamu siap? Ya, firman Tuhan hari ini sharingnya agak keras. Ya, siap-siap telinganya, harus siap, jangan kepahitan. Oke, di satu perikop di Alkitab ada dua kelompok. Satu orang yang menghormati Tuhan, tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Yang satunya enggak. Ya, kita akan belajar hari ini ya. Dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Ya. Dan saya mau baca buat kamu, sabar, saya bacakan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Berapa teman-teman? 10 orang kusta mendatangi atau menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami," katanya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Wow. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ya, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi satu orang ini kembali, ya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, jadi teman-teman, satu kali ada 10 orang yang kena kusta berteriak-teriak, "Tuhan tolong." Agak jauh karena memang kalau sakit kusta nggak boleh dekat-dekat, karena dia pun harus berteriak, "Najis, najis, najis." Nggak boleh dekat-dekat komunitas, dia tuh seperti dikucilkan, ya. Makanya dia berdiri jauh-jauh kepada Yesus. Tapi Yesus bilang, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Jadi gini, waktu konteks yang di zaman itu, ya, pergi menghadap imam-imam itu, imam-imam akan mereksa penyakit ini sudah sembuh atau belum. Dan yang memutuskan adalah imam-imam. Kalau imam berkata sudah sembuh dari kusta, maka dia akan sembuh. Dinyatakan sembuh, maka dia akan boleh bergaul lagi kembali ke masyarakat. Nah, anehnya di sini kita belajar bahwa ada hanya satu orang yang kembali ketika dia disembuhkan. Ada orang lewat. Dan dia tersungkur, dia bersyukur, dia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Dia kembali say thank you sama Tuhan. Tapi yang kurang asemnya, 9 orang itu disembuhkan juga, tapi dari 9 orang mereka nggak ada yang balik mengucap syukur. Seperti orang yang nggak tahu diri gitu. Saya jadi gregetan. Orang yang nggak tahu berterima kasih. Menurut kamu ini orang seperti apa sih orang-orang 9 orang ini? Ayo bahasa kamu sendiri. Awas jangan bahasa kotor. Jangan terlalu halus lah ya. Orang yang kurang menghormati Tuhan. Nah, kayaknya terlalu halus. Nggak kena. Biar agak kasar dikit, agak keras dikit, apa? Kalau saya tulis di sini, nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Nah lo, ya, nggak tahu terima kasih, nggak sopan bangetan. Gak tahu malu. Udah ditolong gak ingat, lupain aja. Dan sebenarnya Yesus gak marah sih, ya. Kenapa saya jadi yang marah ya? Yesus sebenarnya gak marah, ya. Orang itu mau datang lagi mau enggak, Yesus gak pernah marah, dendam, lalu batalkan kesembuhannya. Kusta lagi. Enggak. Ya, tapi walaupun Yesus enggak marah, ternyata di ayat 17 dan 18 itu tersirat bahwa
Tuhan Yesus itu mengharapkan gitu ya. Dia nggak nuntut, tapi dia mengharapkan. Kok nggak balik ya? Kenapa ya? Gitu. Sepertinya dia menyayangkan walaupun dia nggak bisa berbuat apa-apa lah, kira-kira gitu. Ya. Nah, teman-teman, lalu Kak, implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Bagaimana kita bisa hidup menghormati Tuhan, hidup menghargai Tuhan? Gimana? Nah, simple. Dari hal-hal sepele dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ketika kamu ibadah hari Minggu, ya, mau ibadah online, mau ibadah onsite, saya tanya nih, jujur dalam hati ya, jangan bilang-bilang ke pendetamu, jujur dalam hati. Saya tanya, jawab dengan jujur. Kalau hari Minggu waktu jam ibadah, kamu excited, kamu semangat, kamu senang, atau agak ogah-ogahan? Jujur. Agak terpaksa, ya ibadah lagi, ribet banget ya. Aduh, malas banget sih ibadah lagi. Boring tau, boring. Aduh, gitu kah? Guys, kamu bisa tutupin di depan banyak orang, tapi Tuhan ngelihat hati kamu. Simple aja deh untuk menghargai Tuhan. Kalau kamu ibadah itu kamu rindu, semangat. Wih, saya mau ketemu Tuhan hari ini. Oh my God, kamu udah bangun pagi, prepare, bersiap-siap, berberes untuk berbaju yang terbaik menghadap Tuhan. Lalu dengan kerinduan, lalu dengan hati yang mengucap syukur, penuh dengan kasih kepada Tuhan, atau terpaksa, atau ogah-ogahan. Kak, emang itu gak menghormati Tuhan? Enggak. Ya, itu gak menghormati Tuhan. Saya jadi emosi ya. Maaf ya. Kenapa? Karena gini guys. Kamu tahu gak, sebelum kamu kenal Yesus, ya, sebelum kamu diselamatkan oleh darah dan nyawanya Yesus, kamu ini gembel. Saya ini gembel dosa, terbelenggu dalam dosa, masuk dalam lumpur dosa. Ya, dan tujuan hidup saya nanti kalau mati pasti ke neraka, dan neraka itu disiksa, dan disiksanya selama-lamanya, nggak ada ujung waktunya berhenti. Bayangkan, mau jadi apa kita di neraka? Puji Tuhan, Masya Allah, ada Yesus yang mau nebus dosa kita. Dia bayarin semua dosa kita dengan darahnya, dengan nyawanya. Harusnya kita, ya ampun, Tuhanku keren banget sih Tuhan Yesus. Aku mau balas kebaikannya. Aku mau memuji Tuhan dengan segenap hatiku karena dia sudah baik. Kadang-kadang, maaf kata nih, kita terlalu menganggap enteng, menganggap remeh keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Contoh nih, ketika kamu diingatkan lagi, guys, kamu, Tuhan Yesus mati buat kamu loh. Kamu cuman gini kali, oh iya, makasih ya. Di sini harusnya, karena kamu dipindahkan dari gembel ke tempat yang mulia, diangkat jadi anaknya Allah, dikatakan firman Tuhan, lalu dipindahkan dari neraka jahanam yang kekal ke surga, ke kemuliaan yang kekal. Harusnya ketika kamu diingatin lagi, oh iya ya ampun, kamu nari-nari, kamu lari-lari ke seluruh kota gitu ya. Ke seluruh kota, muterin kota gitu maksudnya. Oh ya ampun, gue diselamatin, ini luar biasa. Ya, sesungguhnya berkat penebusan dosa adalah berkat terbesar kita. Bukan sakitmu disembuhkan, bukan hutangmu lunas, bukan kamu miskin jadi kaya, bukan. Tapi keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Harusnya ketika kita sudah menerima itu, yuk balas kebaikan Tuhan dengan hidup kita. Kalau tadi saya bahas tentang ibadah, sekarang saya pengen bahas tentang kehidupanmu sehari-hari. Jangan hidup sembarangan. Karena apa? Karena kamu bisa menyakiti Tuhan, membuat Tuhan bersedih dan berduka kalau kamu main-main dengan dosa. Ya, pastikan gini, ketika kamu hidup dalam kehidupan kamu sehari-hari, entah kamu bisnis, entah kamu sekolah, entah kamu pelayanan, ya pastikan hidup kamu itu dalam rangka membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kamu. Amin.
Saya nggak mau hidup sembarangan main-main dengan dosa karena Tuhan sudah baik, saya pengen balas, saya nggak pengen mendukakan Tuhan. Itu. Saya pengen ibadah, saya pengen dengan segenap hati kalau ibadah, nggak mainan handphone, nggak pikirannya makan, abis ini makan di mana ya, nggak mikirannya nyari keuntungan atau mikirin yang lain, tetapi benar-benar dalam rangka membalas kebaikan dan cintanya Tuhan terhadap kita yang sangat hebat itu. Kalau kamu masih hidup dalam dosa nih, nonton hal yang porno, pacaran gak kudus, ya, masih suka curang, kata-kata umpatan kotor sering kali keluar, cacian maki, mencuri, ya, hidup yang sembarangan, masih terikat dengan alkohol, merusak dengan rokok dan lain sebagainya. Pertanyaan saya buat kamu, apakah hidupmu itu, yang kamu lakukan itu merupakan balas budi atau hormat kepada Tuhan? Saya pikir enggak. Betul? Boleh enggak saya ajak kamu, ya kamu yang masih main-main dengan dosa, yuk balas kebaikan Tuhan yang sudah hebat besar dalam hidup kamu dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup menghargai Tuhan, hidup tahu bersyukur dengan perbuatan-perbuatan kita dalam sehari-hari. Dengar baik, kamu gak melakukan dosa bukan karena takut dihukum di neraka. Jangan kayak gitu ya. Itu level terendah. Itu perjanjian lama. Kita gak hidup di sana lagi. Dulu, bener gak? Kalau kamu gak taat sama Tuhan di perjanjian lama, semua dibasmi, bantai, mati semua sama Tuhan. Tapi di perjanjian baru gak, bos. Gak seperti itu. Perjanjian baru, kamu, ya dengar saya, kalau kamu gak nyembah Tuhan, gak beribadah pun, Tuhan gak akan marah. Tuhan gak akan hukum kamu. Kalau kamu gak ibadah hari Minggu pun, Tuhan gak buat celaka sama kamu, sakit kamu. Itu ada pemahaman yang diajarkan yang salah, saya bilang. Tuhan gak sejahat itu, men. Ya, Tuhan gak ambil tuh tadi kesembuhan dari kustanya, enggak tuh. Tuhan kasih tetap kesembuhannya. Tapi Tuhan mengharapkan, kok gak datang ya? Kok gak bersyukur sama aku kembali ya? Dia menanti-nantikan. Dia gak pernah nuntut, dia gak pernah maksa, dia cuma berharap. Nah, coba bayangin, kalau seandainya saya bilang tadi, kalau hari Minggu kamu gak ibadah pun gak apa-apa sebenarnya, Tuhan gak marah. Tapi kalau kamu datang kepada Tuhan, ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan tidak terpaksa, dengan tidak ogah-ogah, dengan segenap hati, Tuhannya bisa gini, datang, mau datang walaupun gak wajib, gak harus di perjanjian lama dulu, gak, tapi mau datang ya. Aduh, saya mau kasih tahu lagi bahwa Tuhan itu pribadi yang punya perasaan yang bisa disenangkan ataupun dia bisa bersedih. Dia bukan zat, dia bukan benda mati. Tuhan itu pribadi yang punya perasaan. Dia bisa disenangin loh. Kalau kamu ada kesempatan buat dosa, orang lain gak lihat, tapi kamu melakukan apa? Kekudusan. Gak mau buat dosa, aku mau melakukannya untuk Tuhan. Tuhan disenengin loh. Dia melakukannya untuk aku. Walaupun dia bisa aja buat karena gak ada yang lihat, tapi dia sadar bahwa Tuhan lihat dan dia gak mau mendukakan hatinya Tuhan. Itu adalah orang-orang yang menghormati Tuhan, tahu berterima kasih, tahu balas budi, tahu membalas kebaikan Tuhan dengan mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan bahkan menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Ya, jangan jadi ke-9 orang kustain gak tahu terima kasih tadi ya, gak tahu diri, gak tahu diuntung. Ya. Bahan saya udah habis. Ya, saya cuma mau mengingatkan sederhana aja ya. Yuk, pastikan ketika kamu berbuat sesuatu, berkata-kata sesuatu, melakukan sesuatu, pastikan dulu itu tidak mendukakan Tuhan. Itu tidak membuat Tuhan sedih. Itu tidak membuat Tuhan, ya kok gitu sih. Walaupun dia gak akan maksa, dia cuma berharap kamu melakukan yang terbaik,
kamu lakukan yang kudus, yang mulia, yang berkenan, bahkan menyenangkan hatinya Tuhan. Dengar baik, hari ini yuk berubah. Kalau kamu ibadah dengan kerinduan ke Tuhan bahwa aku pengen nyembah Tuhan karena Dia sudah baik banget sama aku. Aku pengen datang kepada Tuhan, memuji-muji namanya Tuhan, memuji-muji pribadinya Tuhan yang keren banget itu loh. Dan aku mau buka hati belajar firman-Mu Tuhan. Apa sih yang Kau mau dari hidupku? Aku mau dengan rendah hati melakukan firman-Mu. Gitu ya. Ya. Kalau kamu yang belum pelayanan, ragu-ragu mau pelayanan, menghindar terus, bahkan menolak. Jika diajak pelayanan gak mau terus, nolak terus, menghindar terus. Hei, dengerin saya. Melayani itu sebuah kehormatan, bukan beban. Bayangkan, kalau kamu kerja di istana kepresidenan, ya, melayani presiden mungkin, Republik Indonesia. Bangga nggak? Keren nggak? Dan pastinya gajinya gede. Fasilitas oke. Bangga. Ini melayani lebih dari Presiden Republik Indonesia. Ini melayani raja di atas segala raja. Dan saya bilang, itu kehormatan. Dengar saya, jujur ya. Tidak semua orang loh dapat kesempatan pelayanan. Serius. Kalau kamu ada kesempatan pelayanan, saya dorong kamu, yuk pelayanan. Beranikan ngambil langkah, ya, ambil keputusan. Aku mau melayani. Dan Tuhan gak pernah minta yang kamu tidak punya, yang kamu gak bisa. Tuhan gak pernah minta itu, guys. Apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa. Layani dengan caramu, layani dengan kemampuanmu. Amin. Kalau kamu melayani, jangan cari popularitas. Jangan menunjukin bahwa kamu lebih rohani. No. Jangan itu ya. Hei, Tuhan bisa lihat hati. Tapi kamu melayani sebuah kehormatan, sebuah kesempatan. Kamu melayani raja di atas segala raja, presiden di atas segala presiden, Tuhan yang kudus dan Tuhan yang mulia itu. Ayo melayani. Aku mau balas kebaikan Tuhan. Ya. Dalam segala perkataanmu, kalau engkau sering kata-kata kasar, umpatan, kata-kata najis, kata-kata nyakitin orang, bertobat. Kenapa? Karena mulutmu itu harus kudus. Kenapa? Karena dengan mulutmu itulah kamu bisa menyembah Tuhan. Kamu gunakan untuk menyembah Tuhan. Amin. Jangan sembarangan hidup. Ayo hidup menghormati Tuhan, hidup menghargai Tuhan, hidup takut akan Tuhan, bukan ketakutan, bukan, tapi itu lebih kata-katanya hormat kepada Tuhan. Memikirkan perasaan Tuhan. Ya, memikirkan perasaan Tuhan. Pengen membalas semua kebaikan Tuhan. Amin. Yuk jadi pribadi-pribadi yang nyenengin Tuhan. Tuhan itu mengasihi semua orang, iya. Tapi tetap ada yang bisa mengesankan Dia, menarik perhatian kepada si A, si B tertentu. Yuk jadi orang spesial di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan ngelihat kamu, pastikan Dia tuh senang banget sama kamu. Ini anakku, ini keren banget ya. Hatinya itu luar biasa. Hatinya itu keren banget. Dia pengen nyenengin aku terus. Aduh, ini anak lucu, keren, menyenangkan aku. Ketika kamu nyembah dengan sungguh-sungguh, dengan hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap rohmu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, tahu nggak guys, itu menyenangkan Tuhan. Seperti jadi dupa yang bau harum. Aduh, harum banget pujiannya anakku ini. Tapi kalau kamu nyembah kepada Tuhan asal-asalan, pikirannya mikirin sate babi, mikirannya makan jengkol, aduh. Abis ini mau makan di mana sih? Lapar banget gue nih. Ini penyembahan udah selesai belum sih? Iya. Jangan guys. Ingat ya, Tuhan punya perasaan. Gimana coba perasaannya? Biar hal-hal kecil ini kita semua diingatkan. Amin. Mau? Mau ya? Ya. Apa lagi? Ketika kamu melakukan segala sesuatu, ya, nggak dilihat orang sekalipun, lakukan itu untuk Tuhan. Lakukan itu untuk Tuhan. Ya.
Jangan untuk dilihat orang lain, dipuji orang lain, untuk popularitas, untuk lebih terlihat rohani. Buang itu semua guys, itu menjijikkan. Walaupun pelayanan kamu hebat banget di depan manusia, tapi hatimu cemar, hatimu serong, hatimu pengen pujian orang, hatimu pengen kepopularitasan, itu bau kebalikan dari harum. Itu bau yang busuk di hadapan Tuhan. Ya, walaupun mungkin kamu terkenal, populer, dipuji-puji orang, wih keren banget pelayananmu kak, tapi tidak di hadapan Tuhan loh. Amin. Saya mau berdoa biar kamu punya hati yang baru, yuk. Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat kamu. Dalam nama Yesus hamba berdoa, ya Tuhan, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Kau menjamah setiap teman-teman yang menyaksikan video ini. Tuhan, 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 baharui hati mereka, jamah hati mereka, biar mereka punya hati yang menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang kudus di hadapan Tuhan, hati yang tulus kepada Tuhan, hati yang pengen hidup berkenan untuk Tuhan, hidup yang pengen menyenangkan hati Tuhan. Buang segala hati yang curang, hati yang culas, hati yang kotor, yang hitam, hati yang tidak tulus ya Tuhan, hati yang menjijikkan di hadapan-Mu. Bersihkan hati mereka semua dalam nama Yesus. Kiranya darah-Mu menyucikan hati setiap mereka, dan mereka hari ini boleh menerima hati yang baru, hati yang menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hidup mereka ke depan nanti didapati hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mengesankan hatinya Tuhan, yang menyenangkan hatinya Tuhan, yang membuat Tuhan senang, dan Tuhan boleh mencium bau-bauan yang harum dari setiap kelakuannya, perbuatannya, perkataannya, puji-pujiannya, penyembahannya. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tunggu dulu, yang belum subscribe bertobat, subscribe dulu. Oke? Saya juga punya video ada tuh yang menyenangkan Tuhan, apa yang membuat hati Tuhan meleleh, dan itu belajar dari Daud. Silahkan dilihat juga, disimak juga ya. Semoga bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.